Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, orang tua saya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini Allah masih hidupkan kita, Allah masih anugerahkan kesehatan pada kita. Kita masih bisa melangkahkan kaki dengan penuh kenikmatan ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan nikmat yang tak ternilai dan tak bisa kita nilai dengan sesuatu apapun adalah jalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat demi salawat, salam demi salam yang kita ucapkan ketika tahiyat awal, tahiyat akhir di dalam salat adalah jalan ketersambungan ruhani kita dengan Rasul. Jika kita mengucap assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, semoga hati kita, zauk kita, rasa kita bahwa kita lagi berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salam itu kita sebutkan di hadapan Rasul. Mudah-mudahan cinta kita, mahabbah kita, rindu kita muncul dan terus berkembang di dalam hati kita pada junjungan kita, junjungan alam Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah jaga, Allah istiqamahkan. Saudara-saudara kita yang belum datang ke rumah Allah ini, belum datang dia rukuk dan sujud jidatnya di hadapan Allah, semoga Allah bukakan hatinya, Allah titipkan hidayah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat punya hajat-hajat yang baik Allah qabul hajat-hajatnya. Ala hadin niyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Rasul yang berbunyi, dan ini menjadi kajian para ulama-ulama tauhid dan ulama-ulama tasawuf. Rasul menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan kamulah, renungkan kamulah ciptaan Allah. Wa la tafakkaru fillah, jangan kamu pikir-pikirkan Allah. Ada Allah, ada Khalik, ada makhluk. Yang Allah perintahkan pada kita merenung, memikirkan ciptaan Allah. Semua yang ada di alam ini termasuk diri kita, perintah Rasul pikirkan, renungkan. Jangan yang dipikir-pikirkan Allah. Maka ada terkadang yang mengaji, dikajinya zat Allah, akhirnya dicarinya di mana Allah. Itu kalau ngaji begitu sebulan 2 bulan, lama-lama jalannya miring, pikirannya pun miring. Kalau yang dia kaji dia cari Allah. Tapi perintah Rasul banyak-banyaklah merenungkan ciptaan Allah. Coba kita renungkan sederhana sekali Bapak Ibu. Allah ciptakan pohon kelapa tinggi menjulang.
Lalu Allah ciptakan, Allah buat yang namanya buah kelapa itu pakai sabut, pakai tempurung, di dalamnya ada isinya, ada air. Jatuh dari ketinggian aman, masih bisa kita minum air kelapa, makan kelapa. Sekarang kelapa itu bukan hanya begitu, ada pula yang dibakar kelapa, namanya kelapa bakar. Diciptakan Allah menjulang, lalu dibuat Allah buahnya sedemikian rupa. Coba kita lihat bagaimana timun, labu yang model buahnya menjalar lalu buat Allah buahnya pun rapuh sekali, timun. Bagaimana kalau kita berpikir zigzag, pohonnya pohon kelapa lalu buahnya macam timun. Itu begitu jatuh Bapak Ibu, tak sempat lagi kita makan timun, hancur timun itu ke bawah. Tapi Allah buat sedemikian rupa, wa ma khalaqta hadza batila, tak ada yang sia-sia Allah ciptakan di alam semesta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka para ulama kita dari hadis ini ada yang merumuskan, yang rumusan ini banyak dikenal dan masyhur di kalangan para ahli tauhid dan ahli tasawuf. Apa itu? Kalimat yang dinukil para ulama kita termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beberapa kitab termasuk Fathur Rabbani dan Sirrul Asrar. Kata beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh niscaya dia mengenal Tuhannya. Ini turunan dari hadis itu. Siapa yang mengenal ma'rifah pada dirinya, banyak-banyak dia merenung pada dirinya, niscaya pasti dia mengenal Tuhannya. Lagi-lagi bukan langsung ma'rifatullah. Perintah dan rumusan para ulama kita itu adalah banyak-banyak dia renungkan dirinya. Secara zahir, Bapak Ibu, sederhana kita ingin merenung. Allah ciptakan di tubuh kita ini ada rambut, sejenis rambut ini, rambut kepala, ada alis mata, ada bulu mata. Tapi khusus rambut kepala panjang dia, padahal sama-sama jenis rambut panjang. Kalau ada bapak-bapak ini yang 3 bulan setahun tak pangkas rambutnya, itu sampai ke lutut bisa tak panjangnya rambut. Maka begitu masuk setiap bulan 2 bulan dia pangkas. Tapi khusus ketika alis mata dan bulu mata tak panjang-panjang. Coba, padahal sama-sama bulu tetap di tubuh kita. Bulu mata, alis mata tidak panjang. Cuman Bapak Ibu sudah tahunya terkadang kaum hawa, ibu-ibu, bahwa bulu mata tak panjang. Ada juga yang mencukur bulu mata ini. Dicukurnya bulu matanya, gundul macam tuyul dia. Lalu begitu kondangan dia dipakainya celak, kiri kanan atas diukurnya tebal. Begitu sampai dia kondangan, ternyata si ibu ini adalah orang yang doyan makan yang pedas-pedas, makan rendang, makan tauco dan seterusnya. Sampai di kondangan diselesaikan ibu yang makanan yang pedas, kena dengan celak ibu tadi yang dibuat pada alis yang sudah gundul. Akhirnya luntur juga alis ibu dari celak tadi, nampak juga dia di kondangan itu macam tuyul juga. Maka jangan ditukang-tukangi yang Allah ciptakan pada diri kita. Walau sama-sama tumbuh, tapi alis mata, bulu mata tidak panjang. Maka ilustrasi ini mengapa Allah buat 2 lapis, itu karena sayangnya Allah. Tak mau Allah masuk tercucur air keringat ini langsung ke bola mata. Allah buat 2 lapis, ada bulu mata, ada alis mata, ada bulu mata, supaya aman mata kita. Coba sayangnya Allah. Maka betapa sayangnya Allah pada kita. Ada satu hadis yang menarik itu, ketika Rasul perang dengan orang-orang kafir Quraisy, lalu orang-orang kafir Quraisy kalah. Ternyata di antara pasukan kafir Quraisy itu ada seorang anak belia yang mati belasan tahun, 17 tahun. Rasul masih berada di atas kuda dengan para sahabat, datang ibunya datang.
Mana anakku? Di balik-baliknya tentara ini, kaum kafir Quraisy yang meninggal ini, di baliknya anakku. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketemu dia dengan anaknya yang belasan tahun yang meninggal. Lalu ibu tadi karena sangkinkan sayangnya dengan anaknya, dia susukan kembali anaknya yang sudah besar itu. Sangkinkan sayangnya dengan anaknya. Lalu kata Rasul pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalian lihat betapa seorang ibu itu sayang pada anaknya. Sayang betul, sampai dia susukan kembali anaknya yang sudah besar itu. Tahukah kamu, sayangnya Allah pada hambanya ribuan kali daripada sayangnya si ibu itu pada anaknya. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, maka Allah sayang sekali dengan kita ini. Kalau ditinggalkan Allah kita, wassalam kita ini. Maka ilustrasi sederhana Bapak Ibu, kalau ada tukang perabot yang membuat ini, meja ini, dia buat meja, ada seorang ahli buat meja, dibuatnya meja yang paling cantik, paling indah dengan alat yang paling mahal. Dia dekor, dia desain. Itulah hasil dia yang terbaik. Ditempatkannya di rumahnya. Maka dipastikan Bapak Ibu, meja yang satu itu akan dia rawat dengan sebaik-baiknya. Orang pun duduk tak dikasihnya di situ. Kenapa? Itulah karya dia terbaik. Maka Allah pun sama, begitu mencipta kita fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan Allah. Maka sayang betul Allah. Disiapkan Allah perangkat dalam tubuh kita ini. Subhanallah. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Maka kita ingin merenung pada fisik kita ini. Bayangkan Bapak Ibu, gigi kita ini, gigi begitu dicipta Allah tak macam rambut di kepala kita. Gigi ini cukup, gigi kita ini tak ada panjang. Bayangkan kalau sempat gigi kita ini panjangnya macam rambut. Wassalam kita. Begitu bangun subuh kita sudah tak bisa tertutup mulut kita lagi. Karena belaga panjangnya gigi kita. Tapi Allah buat tak panjang dia. Rambut panjang. Tahu Allah bagaimana ahsani takwimnya Allah mencipta manusia. Telinga kita, ada telinga ini, ada kuping, ada daunnya. Jangan dianggap daunnya tak punya makna. Inilah yang mengoper masuknya informasi ke dalam. Walaupun terkadang mengaji ini ada juga yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kiri, keluar kanan. Tak ada singgah rupanya. Tapi mudah-mudahan semakin banyak dia mengaji, tetap juga diberikan Allah hidayah padanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka secara fisik, Masya Allah, sampai jin-jin itu ketika diciptakan Adam, ya Allah, jangan kau tampakkan aku pada manusia ya Allah. Malu kami dengan manusia yang kau ciptakan sedemikian rupa. Jangan tampakkan ya Allah, kata jin. Cuman begitu sudah tak nampak jin oleh manusia, manusianya pula yang pengen melihat jin. Di mana jin? Pergi dia ke gunung, pergi ke hutan mau mencari jin. Padahal orang itu malu melihat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada fase yang namanya fisik luar biasa. Ada kuku tetap bisa panjang dipotong. Yang lebih dahsyat itu adalah onderdil dalam kita. Jantung yang berdetak terus. Bagaimana nadi darah kita. Ini di luar kendali kita, Bapak. Di luar kendali kita. Kita memang terduduk hari ini, tapi sirkulasi darah itu di luar kendali kita. Coba betapa ini untuk mengatakan betapa diri kita pun di luar kendali kita. Maka wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu belagak, sombong berjalan di muka bumi Allah. Sombong di hadapan Allah karena diri kita sendiri di luar kendali diri kita. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Coba kita renungkan sederhana, kita minum air putih, kita minum teh manis, kita makan segala jenis makanan, dari luar kita makan. Siapa yang punya kerja begitu habis melewati tenggorokan, ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, ada yang jadi ampas. Betapa canggihnya itu.
Dan itu di luar kendali kita. Bagaimana sirkulasi itu jadi di dalam tubuh kita? Kita tak tahu menahu itu. Itu Allah yang bekerja dengan ketentuan sistem sunnatullah. Dibuat Allah sistem. Dibuat Allah sistem. Bagaimana perut, bagaimana jantung, limpa dan seterusnya tidak mampu kita melihatnya dan tak mampu kita mengendalikan.